Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, selamat datang di perkuliahan semester ini, yaitu pada mata kuliah Inovasi Media Pembelajaran Biologi. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pertemuan perdana ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, nih. Berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa ini kita semua dapat diberikan kemudahan dalam menimba ilmu. Oke, pada pertemuan perdana ini kita perkenalan ya tentang apa itu perkuliahan inovasi media pembelajaran biologi. Nah, pada kesempatan ini nanti akan diampu oleh dua dosen dengan pembagian kelas sesuai jadwal ya. Ada Ibu Rina Astuti MPD dan ada saya sendiri Bapak Mas Wernianto MPD. Nah, pada slide ini tunjukkan bahwa media ajar seputar biologi maupun IPA. Baik, oke, media yang seperti ini atau media yang berbasis IT atau teknologi. Nah, untuk pembagian kelasnya ini sudah jelas. Ada kelas A, B, C, D nanti yang diampu oleh saya, Bapak Mas Wernianto. Kemudian nanti yang kita bentuk kelompok ya per kelas kecilnya. Untuk apa kelompok ini? Kelompok ini nanti dipergunakan untuk pengerjaan tugas dan proyek pembuatan media pembelajaran. Nah, ini untuk kelasnya Ibu Rina Astuti, ada 3 kelas, ada kelas E, F, dan G. Ini juga sama, nanti dibentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari kurang lebih 3 sampai 4 ya. Atau kalau tidak ya 4 sampai 5 mahasiswa. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita belum ya? Nah, untuk jawabnya kita mulai pada hari ini, tanggal 11 September. Kemudian nanti 18 September sampai 15 Januari 2022. Insya Allah kita akan melaksanakan presentasi hasil dari apa yang telah teman-teman buat. Media pembelajarannya akan kita presentasikan di hari ini ya, tanggal 15 Januari insya Allah ya. Via apa? Via daring atau nanti diupload di YouTube seperti itu. Nah, ini gambaran dari agenda perkuliahan kita. Teman-teman bisa cermati sesuai dengan soalnya. Ini ada UTS ya, tanggal 13 November dan 20 November sesuai dengan jadwal dari universitas. Kemudian ini ada tanggal merahnya, pas tanggal 25 dan 1 Januari. Oke, agenda kegiatan bisa dikip dulu ya, bagi foto dan dicatat. Oke, selingan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya apa? Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, maka dari itu, mengapa kok saya sampaikan ayat ini agar teman-teman tetap selalu semangat dalam belajar, dalam menimba
ilmu, baik ilmu din, ilmu agama, maupun ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Itu nih. Berikutnya, kita masuk ke kontrak belajar. Nah, dalam kegiatan perkuliahan inovasi media pembelajaran ini, ada kontrak belajarnya. Seperti biasa, toleransi keterlambatan 15 menit. Ini kalau dalam hal luring ya, perkuliahan tetap muka. Tapi kalau dalam hal daring, toleransi keterlambatannya 10 menit. Jika tidak bisa datang, harap memberi kabar, memberitahu dosen pengampu. Itu ya, bisa lewat WA atau telepon. Kemudian presensi 75% kehadiran. Ini wajib ya, teman-teman wajib hadir dalam kegiatan perkuliahan, baik daring maupun kalau nanti ada kegiatan luring. Khusus untuk penilaian seperti ini, tugas terdiri dari presentasi, observasi, dan pembuatan proposal itu 25%. Nah, ini biasanya dilakukan secara kelompok ya. Kemudian ada UTS, itu 25%, UAS, nanti presentasi hasil media yang teman-teman buat itu 35%, presensi 5%, keaktifan 10%. Bahkan ya untuk kontrak belajarnya, nah ini adalah kontrak belajar yang harus kita jalani bersama selama 1 semester ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat menjalankan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk tema media pembelajaran, ini berkaitan dengan apa yang akan kita buat nanti. Temanya itu ada yang pertama hewan. Ini silakan teman-teman membuat inovasi pembelajaran, bisa ditemakan hewan, kemudian manusia, tumbuhan, teknologi, lingkungan, mikroorganisme. Nah, teman-teman sudah banyak yang tahu ya ini ya. Nanti silahkan dari ke-6 tema ini teman-teman ambil judul dari sini, kembangkan dari tema ini. Untuk teknologi ini dikaitkan dengan teknologi tepat guna. Catatan penting di sini, untuk satu kelompok nanti terdiri dari 4-5 orang atau disesuaikan dengan kondisi. Artinya apa? Misalkan dalam satu kelasnya hanya terdiri dari misalkan 18 anak, disesuaikan dengan jumlah satu kelompoknya. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Kalau sampai di sini, temanya tadi ada 6. Nah, kita tampilkan ayat lagi biar teman-teman semakin semangat. Ini hadis ya, hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih. Saya bacakan artinya, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah, mereka membaca kitabullah serta saling mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat serta diliputi oleh para malaikat. Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Nah, di sini disebutkan bahwa di sini menjelaskan bagaimana tingginya derajat suatu kaum, seseorang yang bagaimana yang menuntut ilmu. Di sini tegaskan bahwa ilmu agama, ilmu din yang paling utama dan ilmu yang bermanfaat. Silahkan teman-teman selama
pandemi ini banyak-banyak menuntut ilmu ya, menambah ilmu, pengajian, ikuti kajian di YouTube bisa karena masih dalam pandemi. Kemudian kalau di yang sudah diperbolehkan mengadakan kajian, silakan datangi kajian tersebut, mendengarkan lewat radio. Banyak ya, usahakan ilmu din, kemudian ilmu pengetahuan itu selalu berbarengan. Dan di sini tegaskan bahwa ilmu din yang paling utama. Jangan lupa nih. Oke. Kita masuk ke tugas observasi. Jadi tahapannya teman-teman, kita nanti melakukan pertemuan beberapa kali lagi ya. Terus setelah itu ada tugas observasi. Nah, untuk tugas observasi ini nanti kita sediakan panduannya. Oke, catat ya. Kalau kegiatannya luring itu seperti ini yang ada di slide. Yang disiapkan dalam observasi, menentukan sekolah yang dituju, membuat surat observasi ke sekolah, itu melalui TU, FKIP, menyiapkan lembar observasi yang sudah disediakan oleh dosen. Pada pertemuan kedua biasanya ya, menyusun hasil observasi untuk dipresentasikan, mengumpulkan lembar observasi dan lampiran RTP, foto hasil observasi dan lainnya. Nih, kemudian biasanya mahasiswa itu diminta untuk menjelaskan prosedur pengajuan alat peraga dari sekolah ke prodi pendidikan biologi. Nah, biasanya ada sekolah mitra atau sekolah yang memiliki tempat observasi mahasiswa itu, Mas Mbak, nanti hasil media yang kalian buat tolong diberikan ke kita ya, sekolah minta nanti hasilnya untuk alat peraga di laboratorium. Nanti dijelaskan prosedur untuk dihibahkan di sana itu bagaimana. Biasanya nanti ada surat dari sekolah yang diberikan ke Kaprodi Pendidikan Biologi. Kemudian di sini surat izin observasi bisa dibuat cepatnya, bisa menggunakan sekolah tempat magang kemarin. Teman-teman bisa melihat magang kemarin ya. Sekolah tempat magang itu digunakan. Kemarin kalau sudah menyimpan HP, nomor HP guru IPA atau guru biologinya itu lebih enak. Coba komunikasi terlebih dahulu lewat WA atau telepon. Pada pertemuan ketiga sudah bisa mulai observasi. Ini kondisi observasi ketika keadaan luring. Nah, karena masih dalam masa pandemi, maka tugas observasi itu bisa dilakukan melalui interview kepada guru, otomatis guru IPA atau guru biologi ya, via WA atau video call itu bisa. Dan bisa melakukan review terhadap jurnal, artikel, surat kabar, atau berita tentang kondisi dunia pendidikan. Nah, seperti itu nih. Misalkan Pak, karena di daerah saya itu masih zona 4, itu masih zona merah ya, maka teman-teman bisa melakukan observasi ini dengan melalui interview. Interviewnya di sini tidak langsung, jadi via WA, chatting WA dengan gurunya, dengan terlebih dahulu meminta izin kepada guru yang bersangkutan. Kalau tidak bisa dengan guru, maka kelompoknya bisa melakukan review terhadap jurnal, artikel, atau surat kabar, misalkan tentang kondisi pembelajaran di daerah terpencil yang kesulitan dalam mempraktekkan pembelajaran apa misalkan. Kemudian tingkat
aktivitas siswa yang menurun akibat kurangnya inovasi media belajar. Itu bisa. Nanti dari situ teman-teman gali poin-poin pentingnya, terus diambil kalian mau membuat sebuah inovasi media pembelajaran apa. Begitu nih. Itu observasi di kala pandemi. Kemudian setelah melakukan observasi baik luring maupun daring, nanti akan menyusun proposal setelahnya ya. Jadi proposal ini nanti ada formatnya, nanti akan kita berikan formatnya. Kemudian teman-teman tentukan latar belakangnya, kemudian tentukan judulnya, sesuaikan dengan SK dan KD-nya, dan konsultasi proposal ya, sesuai kesepakatan dengan dosen. Nah, ACC proposal, terakhir membuat media. Jadi membuat medianya itu setelah proposal ini di ACC ya. Silahkan buat judul yang menarik mungkin, kemudian isi proposalnya yang bagus. Catatan di sini, sertakan lampiran silabus RPP. Silabus RPP ini hanya yang berkaitan dengan media yang akan dibuat. Ya. Saya tegaskan lagi, silabus RPP-nya hanya yang berkaitan dengan media yang akan dibuat. Temanya apa? Gitu ya. Jadi tidak semuanya, tidak satu semester, tapi hanya yang sesuai dengan temanya saja. Ya. Kemudian disusun anggaran dana yang relevan, soal kerjanya, dan lembar observasi. Nah, ini nanti akan kita berikan contoh ya. Contohnya nanti kita ambil dari kakak tingkat kalian semester lalu, akan kita share ya, kita share di teologi. Sampai sini paham ya? Sudah ada gambaran, mudah-mudahan sudah ya. Jadi biasanya itu nanti perkuliahan tetap muka 3-4 kali, kemudian teman-teman melakukan tugas observasi, setelah itu menyusun proposal, kemudian proposal ACC, membuat media pembelajaran, dan yang terakhir nanti dipresentasikan. Nah, keluaran akhirnya ini diharapkan tercipta suatu inovasi media pembelajaran IPA atau biologi yang berbasis IT atau teknologi. Nah, karena akhir-akhir ini kan perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat ya. Silakan teman-teman menciptakan suatu inovasi pembelajaran yang berbasis IT. Oke ya. Bisa membuat video pembelajaran, bisa membuat aplikasi pembelajaran, bisa membuat game pembelajaran, bisa membuat media pembelajaran dengan berbasis barcode dan sebagainya. Dan dengan luaran akhir ini dapat menunjang perkembangan inovasi media pembelajaran khususnya IPA biologi. Nah, untuk referensinya ini banyak ya, teman-teman nanti bisa mengacu pada ini. Ada buku dari Arif, Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatan. Ada Aristo Rahadi, Media Pembelajaran. Ada Arsyad, Media Pembelajaran. Ada Piran, ya, media pembelajaran juga. Sri Anita, ada media pembelajaran modul PLPG. Ada Usman, media pembelajaran. Dan nanti beberapa jurnal yang sudah kami siapkan di psikologi ya, nanti dibaca-baca, dipahami. Oke, ini ketentuan dalam pembuatan media belajar jika luring. Ini ada jika luring. Media dapat digunakan untuk studi. Ini pasti ya. Ini
daring pun juga berlaku. Ukuran media yang dibuat proporsional dan simpel. Meminimalisir penggunaan lampu. Membuat video singkat tentang cara menggunakan dan merawat media yang dibuat. Ini untuk daring. Konsultasikan rencana media kepada dosen yang berkompeten agar teori atau konsep dibuat. Nah, ini nanti bisa melakukan konsultasi kepada dosen lainnya. Misalkan teman-teman membuat inovasi media pembelajaran tentang tumbuhan, silakan agar materinya betul-betul sesuai, maka bisa dikonsultasikan ke dosen yang berkompeten dalam bidang tumbuhan. Misalkan ada Ibu Lina dan sebagainya. Mungkin bidang genetika ada Ibu Irma. Kemudian pada bidang mikroorganisme ada Ibu Titik bisa. Kemudian tumbuhan tingkat tinggi ada Ibu Titik. Kemudian untuk hewan ada Ibu Enda dan sebagainya. Silahkan teman-teman cari dosen yang berkompeten, atau mungkin kalau membuat aplikasi game silahkan berkonsultasi dengan teman yang dari jurusan teknik informatika atau teknik elektro dan sebagainya. Bagi sekolah yang diobservasi, jika menginginkan media pembelajaran, maka kelompok wajib memfasilitasi dengan konfirmasi terlebih dahulu kepada dosen pembimbing. Nah, seperti yang sudah disampaikan teman tadi, bahwa nanti prosedur jika sekolahnya itu meminta hibah media yang teman-teman buat, maka harus konfirmasi terlebih dahulu kepada dosen dan prodi melalui surat ya. Itu ini semua ketentuannya nanti jika berlaku secara luring. Karena kondisi seperti ini daring, nanti hasil akhirnya nanti teman-teman presentasikan melalui video dan diupload di YouTube. Itu ya. Nanti untuk bagaimana prosedurnya akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, ini untuk tugas pertemuan perdana kita. Silakan tugasnya dikoordinasikan per kelas membuat kelompok. Anggotanya 4-5 orang. Kemudian menyiapkan ide atau rencana inovasi media pembelajaran yang akan dibuat. Silakan mumpung masih dari awal, cari referensi, cari berita, atau sekedar bertanya kepada guru SMA-nya, SMP-nya, seperti itu ya, agar memunculkan suatu ide atau gagasan. Tugas pertamanya ya, silahkan dibuat kelompok dan menyiapkan idenya. Nah, ini adalah galeri IMPP ketika kegiatan pembelajaran luring. Jadi teman-teman kakak tingkat kalian kemarin presentasi di auditorium. Seperti ini ya kegiatannya, secara kelompok dan beberapa hasil dari inovasi media pembelajaran ini. Oke, saya kira sampai di sini ya untuk pertemuan perdananya. Inovasi media pembelajaran ini nanti hasil akhirnya ya tadi ini outputnya teman-teman dalam satu kelompok bisa menetapkan suatu inovasi media. Oke, ini paham ya? Mudah-mudahan pertemuan perdana ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya. Kurang lebihnya apabila ada kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.